Oke, udah siap semua? Yuk. Ayo. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan di masa seperti ini. Oke, pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok saya ingin menerangkan dan menjelaskan terkait tugas mata kuliah perancangan teknologi terapan. Kami dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2019. Di mana di mata kuliah perancangan teknologi terapan ini telah dibagi kelompok. Nah, kami dari kelompok 4 dengan anggota. Yang pertama, saya Hafid Hidayatur Rahman dengan NIM 520 1419007. Kemudian Mas Rahmat Pratomo dengan NIM 520 1419064. Kemudian ada Mas Muhammad Aji Saputra dengan NIM 520 1419078. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan dan menerangkan mengenai suatu rancangan produk yang mana dapat digunakan dan memberikan manfaat untuk banyak orang pastinya. Oke, bisa di next, Mas. Nah, untuk perancangan teknologi yang akan kami buat yaitu mesin pemarut kelapa, di mana secara garis besarnya kita akan bahas penerapan dalam skala UMKM. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di situ, sepertinya alat ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Namun untuk lebih jelasnya kita perlu terangkan lagi di mana dari penggunaan mesin pemarut kelapa ini memiliki beberapa kelebihan, keuntungan, serta efisiensi dalam pemakaiannya. Oke, bisa di next, Mas. Nah, kita harus membahas apa yang melatar belakangi kita membuat perancangan teknologi terapan, yaitu mesin pemarut kelapa. Yang pertama, penggunaan santan atau kelapa parut sebagai bahan baku masakan dalam industri rumahan atau home industry sangatlah dibutuhkan. Dalam membuat santan atau kelapa parut, biasanya para ibu rumah tangga harus terlebih dahulu memarut kelapa secara manual, dan ini pastinya memakan banyak waktu dan memiliki resiko terjadinya mungkin tangannya tersayat ataupun sobek dan sebagainya, dan itu pastinya tidak diinginkan. Kemudian keluhan yang didapat dari mereka pun berbagai macam, misalnya seperti memarut kelapa menggunakan parutan konvensional memerlukan waktu yang cukup lama sehingga lebih boros waktu dan hasilnya pun lebih sedikit, bahkan bisa saja melukai tangan si pemarut itu sendiri. Nah, sehingga banyak ibu rumah tangga yang beralih menggunakan santan kelapa instan yang dijual di pasaran. Padahal apabila menggunakan santan instan seperti itu, kita tahu banyak menggunakan bahan kimia tambahan seperti pengawet, pengental, bahkan tidak jarang industri santan kelapa menggunakan pemutih pada santan produksinya. Intinya kalau kita membeli yang instan itu memiliki resiko yang tinggi bagi kesehatan diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, oleh karena permasalahan tersebut, kita berusaha membuat sebuah modifikasi yang dapat digunakan oleh ibu rumah tangga dan para pengusaha kecil dalam membuat mesin pemarut kelapa yang praktis dan mudah untuk dibawa. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan sebuah pekerjaan agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga mesin pemarut kelapa ini menjadi pilihan bagi ibu rumah tangga dan pengusaha kecil pada saat ingin memarut kelapa sehingga bisa beralih dari pemarut kelapa konvensional menjadi menggunakan mesin pemarut kelapa yang modern dan lebih praktis. Karena pada era modern semua pekerjaan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien dengan menggunakan bantuan dari mesin. Oke, next, Mas. Nah, tujuan dari penjelasan atau pemaparan kita kali ini, yang pertama mengenai mesin pemarut kelapa. Tentunya kita harus mengetahui tentang mesin pemarut kelapa itu seperti apa. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari penggunaan mesin pemarut kelapa. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan mesin pemarut kelapa. Yang keempat, untuk mengetahui efektivitas penggunaan mesin pemarut kelapa. Yang kelima, untuk mengetahui efisiensi penggunaan mesin pemarut kelapa. Dan yang terakhir yaitu untuk menguji kualitas output ataupun santan dari penggunaan mesin pemarut kelapa tersebut. Oke, next, Mas.
Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rahmat. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Mas Hafid. Nah, sekarang ada manfaat secara khusus dari mesin pemarut kelapa itu sendiri. Yang pertama, menerapkan secara nyata, terpadu, dan terencana ilmu-ilmu yang didapatkan dalam bidang teknik mesin selama kegiatan perkuliahan. Jadi, kita kan dibekali ilmu untuk membuat suatu benda atau dapat merancang suatu benda pada jurusan teknik mesin ini. Jadi, kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, merupakan langkah awal untuk mengembangkan, merancang, dan menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kita sebagai orang yang berpendidikan, ya semestinya bisa menjadi panutan, bahkan menjadi contoh di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam perancangan dan pembuatan mesin pemarut kelapa. Dalam perancangan ini, kita dituntut untuk bisa berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru untuk perkembangan dalam bidang modern. Dalam hal ini, kan sekarang semua mungkin lebih sering ke arah mesin. Jadi setiap pekerjaan akan lebih mudah apabila dibantu oleh mesin, karena dengan mesin kita tahu bahwa dalam pekerjaan itu dapat lebih efisien, lebih efektif, dan mungkin itu. Selanjutnya, Mas. Nah, di sini juga ada manfaat secara umum dalam mesin pemarut kelapa. Yang pertama, masyarakat dapat memarut kelapa dengan lebih mudah. Sebelumnya, Mas. Ya, saya ulang lagi, manfaat secara umum dalam mesin pemarut kelapa ini, yang pertama, masyarakat dapat memarut kelapa dengan lebih mudah. Ya, yang kita tahu apabila dengan mesin, pastikan dalam proses pemarutan akan lebih cepat daripada jika harus memarut dengan manual, dan juga sangat beresiko apabila memarut secara manual seperti tangan terluka, hasil yang lebih sedikit. Nah, itu mungkin kekurangannya. Dan yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi masyarakat dalam memarut kelapa. Pastinya dengan bantuan mesin, pekerjaan pasti akan lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien. Selanjutnya yang ketiga, menambah penghasilan masyarakat dalam usaha pembuatan santan. Karena dalam pembuatan santan itu lebih cepat, lebih efisien, maka masyarakat kan juga lebih mudah dalam menghasilkan santan karena tadi terbantu oleh mesin pemarut kelapa. Lalu yang keempat, masyarakat dapat menggunakan mesin pemarut kelapa ini untuk membuka usaha dalam pembuatan santan. Ya, mungkin next, Mas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan produk. Yang pertama dari bahan. Bahan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah mesin pemarut kelapa adalah besi L yang digunakan untuk membuat rangka mesin. Menggunakan rangka besi L karena akan membuat mesin lebih ringan daripada menggunakan besi pejal. Stainless steel digunakan untuk membuat bodi dari mesin. Yang kedua ada kebutuhan produk, yaitu adalah dimensi. Ya, pada model ini akan ditujuan untuk industri rumahan atau UMKM yang mempunyai tempat produksi yang kecil, maka dimensi yang akan dibuat pada model sekitar 30 mm kali 300 mm kali 300 mm kali 700 mm, dan dimensi parut dari mesin 4 inci dikali 5 mm dikali 100 mm 150 mm. Ya, dengan ukuran segitu mungkin mempermudah dalam penggunaan atau untuk tempatnya produksi yang lebih kecil, maka akan terbantu dengan produk ini. Kemudian ada tipe penggerak. Penggerak yang akan dipakai pada mesin adalah elektromotor dengan daya 200 watt. Dengan daya tersebut diharapkan tidak membebankan penggunaan listrik di rumah yang mempunyai daya tidak terlalu besar.
Ya seperti kalau UMKM kan biasanya seperti watt dalam listrik juga tidak terlalu besar. Jadi penggerak yang dipakai adalah penggerak yang berdaya kecil. Yang terakhir ada target pasar dan pemasaran. Target pemasaran pada model mesin ini akan ditujuan untuk industri rumahan atau UMKM yang memiliki skala produksi yang tidak terlalu besar dan mempunyai tempat produksi yang kecil. Next, Mas. Selanjutnya ada metode perancangan, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Aji. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari kedua teman saya. Akan saya lanjutkan ke metode perancangan. Oke, untuk yang pertama ada metode dari Frege. Untuk metode ini dimulai dengan menentukan kebutuhan dan diakhiri dengan gambar rancangan dan keterangan lainnya. Metode ini merupakan suatu metode perancangan yang berasal dari insinyur Jerman. Kemudian metode yang kedua yaitu metode Ibrahim Z. Metode ini dikenal luas dari karangan buku Ibrahim Z. Metode ini merupakan pengembangan bertahun-tahun yang dimulai dari tahun 50-an. Metode Z ini meliputi dari proses perancangan, proses pembuatan, dan juga terdapat feedback dari pemasaran yang digunakan untuk pengembangan produk. Kemudian yang ketiga ada metode Pal and Pace. Metode Pal and Pace menggabungkan pengalaman mereka di dunia industri alat berat selama 20 tahun. Pengalaman menulis buku Engineering Design tahun 1976 dan mengambil pengalaman-pengalaman insinyur Jerman. Metode Pal and Pace ini lebih sistematis pada bagian perancangan dan desain dari konsepnya. Kemudian yang keempat ada metode VDI. Metode VDI merupakan perumusan desain secara sistematis dan pengembangan berbagai macam metode desain sebagai akibat kegiatan penelitian. Sehingga metode ini digunakan dalam proses perancangan dengan menambahkan beberapa penyesuaian parameter di dalamnya. Oke, pada perancangan yang kelompok kita buat, metode yang digunakan adalah metode Frege. Metode Frege digunakan karena metodenya memuat informasi yang lebih jelas dan lebih rinci di dalamnya, serta metode Frege mampu mengakomodir kebutuhan data secara lebih mudah dan efisien dalam penggunaannya. Oke, kemudian penentuan konsep perancangan. Perancangan bentuk. Di sini desain awal yang masih berupa sketch kini mulai dibentuk, yaitu komponen-komponen setiap produk yang digambar sketch masih berupa garis atau batang. Kini harus diberi bentuk sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut secara bersama menyusun bentuk produk yang dalam gerakannya tidak saling bertabrakan sehingga produk dapat melakukan fungsinya. Di sini untuk gambar softwarenya dari produk yang akan kita buat. Bisa dilihat. Ya, kemudian yang berikutnya menentukan struktur dan fungsinya. Untuk struktur dan fungsinya, dalam mencari struktur dan fungsinya, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi struktur fungsi keseluruhan dan subfungsi. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menganalisis secara rinci. Kemudian berikutnya ada mencari prinsip-prinsip solusi dan strukturnya. Dalam tahap ini mencari beberapa varian solusi untuk diterapkan dalam proses pemecahan masalah.
Untuk pencarian prinsip pemecahan masalah dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama ada metode konvensional, metode intuitif, dan metode kombinasi. Berikutnya menguraikan menjadi varian yang dapat direalisasikan. Jika kombinasi varian terlalu banyak dan memerlukan waktu lama untuk memilih kombinasi terbaik, cara mudah untuk mengatasinya adalah mengeliminasi dan memilih yang terbaik serta mengevaluasinya. Untuk kriteria yang dapat diperhatikan dalam menguraikan menjadi variasi, yaitu yang pertama fungsi, keseluruhan, dan kesesuaiannya. Kemudian telah terpenuhinya kebutuhan atau demand yang tercantum dalam daftar spesifikasi. Kemudian benda itu dapat diwujudkan atau inovasi itu dapat diwujudkan. Kemudian informasi dan pengetahuan tentang konsep yang memadai. Kemudian dalam perakitan, kemudian dalam perawatan, kemudian keamanan dan kenyamanan dalam penggunaannya. Oke, yang keempat itu ada pembuatan varian konsep. Dalam pembuatan konsep harus diperhatikan dalam berbagai persyaratan keamanan, kenyamanan, kemudahan pengoperasian ataupun pembuatan. Kemudian kemudahan perawatan dan sebagainya. Oke, yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi pemeriksaan dari sesuatu yang telah dikerjakan. Dalam mengevaluasi didasari oleh kegunaan dan kekuatan yang dibandingkan dengan sesuatu yang dianggap ideal. Untuk dasar yang dapat melalui evaluasi itu, yang pertama menentukan kriteria yang didasarkan pada spesifikasi yang dibuat. Kemudian pemberian bobot kriteria evaluasi. Yang ketiga menentukan parameter kriteria evaluasi. Yang terakhir memasukkan nilai dalam parameter. Oke, metode elemen hingga the infinite element method. Metode elemen hingga adalah metode numeris untuk penyelesaian masalah dalam bidang teknik, fisika, dan matematis lainnya. Masalah tersebut meliputi analisa struktur, heat transfer, aliran fluida, perpindahan panas atau heat transfer, dan elektromagnetik. Metode ini dapat menyelesaikan untuk permasalahan yang kompleks dari geometri, sifat material, dan pembebanan yang umumnya sulit diselesaikan dengan cara analytical atau exact solution dan matematis. Oke, untuk perhitungannya dapat dilihat poros dan daya poros mesin pemarut kelapa. Untuk dayanya itu dapat diperoleh dari PD sama dengan VC kali P kilowatt. Untuk ini keterangannya, untuk PD-nya itu daya yang direncanakan, kemudian ada VC itu faktor koreksi, kemudian P itu daya yang ditransmisikan. Oke, untuk presentasi dari kelompok kami baru itu. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Hafid. Oke, terima kasih Mas Rahmat dan Mas Aji atas pemaparannya. Oke, mungkin sekian saja itu yang ingin kami terangkan dari tugas akhir perancangan teknologi terapan. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang serta dapat kita terapkan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.